Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala ma ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya, atas limpahan taufik serta hidayahnya di sore hari ini, Jumat terakhir di bulan Syawal. Kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis, bersilaturahim dalam ikhtiar kita untuk terus menguatkan ukhuwah, untuk terus meningkatkan kafaah, untuk terus meningkatkan saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita lahirkan kesyukuran atas nikmat ini dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpah curah atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan semoga Allah jadikan kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, di sore hari ini kita akan memasuki etapa akhir dari perjalanan kita belajar tentang karakter sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita seringkali lupa. Padahal karakter ini sangat dominan di dalam setiap perjalanan hidup beliau, setiap perjalanan dakwah beliau. Maka dalam sebuah kesempatan saya pernah mendapatkan sebuah pelajaran bahwa cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain itu lebih penting dari kebahagiaan kita sendiri. Jadi ketika kita memiliki rasa cinta, maka kepentingan kita, sesuatu yang membuat kita bahagia itu akan dikesampingkan. Yang kita dahulukan adalah bagaimana orang lain bahagia. Dan ini terasa betul, terasa nyata di dalam setiap perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, ketika kita ditanya siapakah orang yang paling mengasihi dan mencintai kita, secara normal kita akan menjawab bahwa itu adalah ibu kita, orang tua kita. Iya apa enggak? Jadi orang yang mencintai kita tentu beliau adalah orang tua kita, khususnya ibu kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu betul dan itu benar. Akan tapi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kita dibandingkan dengan cinta orang tua kita terhadap diri kita. Maka di kesempatan ini kita akan buktikan bersama apa betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita melebihi cintanya orang tua kita kepada diri kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian yang terekam di dalam hadis sahih yang tertera di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban, di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama, sedang berbincang santai dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, di mana Bunda Aisyah saat itu mengatakan, menceritakan kepada
Periwayat hadis ini, beliau mengatakan ketika aku memandang wajah Nabi SAW, maka terasa sangat tenang dan damai hati saya. Maka kemudian saya mengatakan kepada beliau SAW, ya Rasulullah, berdoalah untukku, berdoalah kepada Allah khusus untukku. Maka kemudian Nabi SAW segera mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddama min danabiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Jadi Rasulullah tanpa berpikir panjang kemudian beliau mengangkat tangan dan kemudian meminta kepada Allah dengan sepenuh pengharapan. Beliau meminta Allahumma gfirli Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, ma taqaddama min danabiha wa ma ta'akhkhar, seluruh dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ma'asarat wa ma'a'lanat, baik dosa yang terlihat maupun dosa yang tersembunyi. Maka mendengar itu Bunda Aisyah tersenyum lebar saking bahagianya. Beliau kemudian tertawa dan kemudian saking senang dan bahagianya sampai-sampai kemudian beliau tanpa sadar menjatuhkan dirinya ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi? Maka kemudian Bunda Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak senang ya Rasulullah. Maka kemudian beliau bersabda, wallahi, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholatku. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat selalu berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli ummati, ya Allah ampunilah umatku. Ketika Bunda Aisyah mengetahui bahwa Rasulullah senantiasa berdoa untuk itu, bahkan ketika kemudian beliau ditanya, diminta oleh Bunda Aisyah untuk mendoakan, ternyata doanya itu Allahumma gfirli Aisyah, ya Allah ampunilah dosa Aisyah. Beliau bahagia, maka tidakkah kita kemudian bahagia? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat yang sangat masyhur yang kemudian disampaikan di dalam kitab sahihnya Imam Ahmad dan juga Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam di dalam setiap sholatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti meminta kepada Allah untuk meminta ampunan, agar memberikan ampunan dan pembebasan azab kepada semua umatnya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengatakan, aku mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam, beliau membaca dan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di setiap ruku dan sujud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengulang-ulang satu ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus beliau mengulang ayat ini pada saat beliau ruku, pada saat beliau sujud. Dan tentu pada saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini, membaca ayat ini, beliau melafadzkannya dengan jahar sehingga Abu Dzar mendengar dengan jelas bahwa beliau melafadzkan surat Al-Maidah ayat 118 ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hambamu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau adalah zat yang maha pengampun, maha bijaksana. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kemudian selesai Rasulullah melaksanakan sholat, beliau bertanya, wahai Rasulullah, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu sampai waktu subuh datang, sebenarnya apa yang terjadi?
Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Jadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan izin oleh Allah untuk diberikan kepada semua umatnya, karena itu memang beliau minta setiap malam di setiap rukuk dan setiap sujudnya, dan Allah mengabulkannya kecuali bagi hamba-hamba Allah yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang menyekutukannya Allah, karena sesungguhnya innasyirka la dzulmun azim. Maka syirik itu, menyekutukan Allah itu kedzaliman yang sangat besar. Maka ketika seseorang terkena penyakit syirik, maka dosanya tidak akan diampuni. Dosanya tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, hingga satu waktu yang paling istimewa, satu kondisi yang paling istimewa yang dimilikinya pun diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disampaikan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi dikaruniakan oleh Allah satu doa yang sangat mustajab. Jadi setiap nabi dan rasul itu mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang kemudian pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan masing-masing nabi itu, masing-masing utusan itu, mereka telah menggunakan doa itu di dunia. Wa anni ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku, kata Rasulullah, maka kusimpan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Maka setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti akan memperoleh syafaatku insyaallah. Jadi hadis ini disampaikan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita. Bahkan ketika kemudian beliau mendapatkan peluang, ada satu doa yang sangat mustajab, beliau tidak gunakan itu. Padahal kita tahu etapa perjalanan Rasulullah begitu grafiknya pasang dan surut. Kondisi kritis seringkali beliau alami, tapi beliau tidak menggunakan senjata pamungkas itu untuk menyelamatkan diri dan sahabatnya saat itu. Tapi beliau memikirkan kita, memikirkan umatnya. Maka kemudian beliau simpan senjata itu, beliau simpan doa itu hanya terkhusus untuk kita. Agar apa? Agar kemudian beliau bisa menyelamatkan, beliau bisa menolong, beliau bisa membantu umatnya yang membutuhkan pertolongannya. Kenapa kok butuh pertolongan umatnya? Kenapa kok mesti beliau yang kemudian bisa membantu umatnya? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Abasa tergambar jelas
suasana di padang mahsyar. Kalau kita pernah mendengar kisah dari para jamaah haji, padang Arafah itu begitu luar biasa, ya. Jutaan manusia berkumpul tanpa ada atap, ya. Ketika matahari terik, panasnya luar biasa. Maka di padang mahsyar tidak hanya jamaah haji, tapi semua manusia dari awal manusia diciptakan sampai manusia yang terakhir kali dilahirkan ke dunia dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Dan kemudian dalam surat Abasa ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-37 digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya. Mereka meskipun mengenal dia orang tuanya, mengenal dia anaknya, mengenal dia saudaranya, bahkan mengenal dia orang tuanya, tapi pada saat itu likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Meskipun kemudian mereka melihat orang tuanya sedang kesulitan, mereka kemudian tidak menghiraukan. Meskipun orang tua melihat anaknya sedang terjerembab dalam kesulitan, maka orang tua tidak akan juga menghiraukan. Meskipun ada yang melihat bahwa saudaranya sedang dalam kesakitan, maka dia tidak pula akan menghiraukan. Suasananya begitu genting, begitu mencekam. Semua orang sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Maka kemudian kembali dari hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yang kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan lebih tepatnya bahwa hadis ini adalah disampaikan juga oleh Imam Muslim. Dikatakan bahwa pada saat yang sangat genting itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia itu dari golongan yang pertama hingga golongan yang terakhir di satu padang yang disebut dengan padang mahsyar itu, maka setiap orang bisa mendengarkan suara mereka, setiap orang bisa melihat mereka, dan matahari didekatkan kepada mereka. Jadi ketika di padang Arafah matahari tetap pada posisinya, itu pun peluh sedemikian rupa. Tapi pada saat itu di padang mahsyar matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sehingga kemudian dikabarkan bahwa ada yang keringatnya itu setinggi mata kakinya, ada yang keringatnya setinggi lututnya, ada yang keringatnya setinggi pinggangnya, ada yang keringatnya setinggi bahunya, bahkan ada yang orang yang kemudian keringatnya itu menenggelamkannya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kemudian manusia mencari pertolongan. Mereka kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi Adam tidak bisa berbuat banyak. Nabi Adam kemudian mengusulkan agar kemudian mereka menemui Nabi Nuh alaihissalam. Ketika ketemu dengan Nabi Nuh juga angkat tangan, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Maka Nabi Nuh kemudian menyarankan agar menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diketemukan, Nabi Ibrahim ternyata juga angkat tangan. Beliau menyarankan agar menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa diketemukan juga, ternyata Nabi Musa juga tidak bisa membantu, tidak bisa menolong mereka yang sedang kesusahan, sedang kesulitan. Nabi Musa kemudian menyarankan untuk menemui Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata Nabi Isa alaihissalam juga angkat tangan, tidak bisa menolong. Dan kemudian Nabi Isa menyarankan agar mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika mereka sudah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, Engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kami telah meminta pertolongan kepada seluruh nabi, tapi mereka tidak bisa menolong kami. Maka tolonglah agar Allah mengampuni dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu.
dan tidakkah engkau melihat keadaan kami? Maka kemudian Nabi tidak berpikir panjang. Beliau kemudian bergegas, ya, melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Kemudian beliau bersujud dengan lama sampai akhirnya kemudian terdengar suara, "Ya Muhammad, irfa ra'saka sal tu'tah washfa tushaffa." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka engkau akan diberi, dan berilah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senjata pamungkas, doa yang kemudian pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan digunakan oleh Rasulullah pada saat yang sangat genting. Tidak ada saat yang lebih genting dari itu, ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal solehnya. Tidak ada yang bisa menjamin pada saat itu tidak tenggelam dengan keringatnya. Maka kemudian syafaat Rasulullah yang kemudian akan bisa menolong dan membantunya. Di dalam hadis yang lain kemudian beliau pernah bersabda, menambahkan ketika kemudian Allah memerintahkan, "Ya Muhammad, bangunlah," dan seterusnya, maka kemudian beliau mengatakan, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Dan kemudian Allah menjawab, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika ma la hisaba alaihi minal babil aimani min abwabil jannah." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti engkau akan dikabulkan. Berikanlah kepada mereka syafaat. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ummati ya Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Maka kemudian Allah menjawab, "Ya Muhammad, persilahkan sebagian umatmu yang tidak menjalani proses hisab untuk memasuki surga, agar mereka memasuki surga melewati pintu sebelah kanan." Jadi ada pintu dari sekian banyak pintu surga yang kemudian itu ada di sebelah kanannya Rasulullah, dan kemudian Rasulullah diizinkan untuk mempersilahkan seluruh umatnya yang tidak mengalami hisab di yaumul kiamah besok agar kemudian memasuki surga melalui sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di mana melalui rangkaian hadis ini kita menjadi tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mencintai umatnya. Mencintai kita melebihi cintanya kepada beliau sendiri. Kalau kemudian bisa digambarkan adalah ketika kemudian beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ya, dalam Musnad Abu Ya'la dikatakan bahwa Rasulullah mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang imannya sebesar biji gandum. Dan kemudian ketika orang yang memiliki iman sebesar biji gandum telah diberikan syafaat oleh Rasulullah, ternyata masih banyak umatnya yang kemudian butuh pertolongan. Tapi umatnya ini hanya memiliki iman sebesar biji sawi. Maka kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah." Maka kemudian Allah kemudian mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi. Dan kemudian ketika umatnya yang imannya sebesar biji sawi itu sudah diselamatkan, sudah diberikan syafaat, ternyata Rasulullah masih melihat umatnya masih banyak yang kemudian butuh bantuan, butuh pertolongan. Maka kemudian beliau memanjatkan doa lagi, "Ummati ya Allah, ummati ya Allah." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman bahwa engkau berhak untuk menolong umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Jadi imannya tidak hanya sebesar biji sawi, bahkan kurang jauh dari itu, tapi ia pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka ketika seseorang minimal telah mengucapkan la ilaha illallah
dengan ikhlas, dengan sepenuh keyakinan, maka dia akan berpeluang untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak etapa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa betapa beliau cinta sama kita, betapa beliau menghiasi seluruh perjalanan dakwah beliau sehingga kemudian Islam menjadi tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan ternyata landasannya adalah cinta. Kalau tanpa cinta, maka beliau mungkin kehabisan energi. Ketika tanpa cinta, maka beliau mungkin akan menyerah. Akan tapi atas dasar cinta, maka beliau tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa putus asa. Beliau terus melakukan sesuatu agar seluruh umat manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam sebuah etapa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat salah seorang sahabat beliau meninggal dunia, kemudian beliau memegang tangan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau meminta kepada para sahabat saat itu agar kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab kubur. Dan ketika itu kemudian beliau melanjutkan sambil tetap memegang tangannya Abu Bakar, beliau mengatakan, "Ya Abi Bakar, ana mustaqun bi ikhwani." Maka Abu Bakar agak heran dan kaget, sehingga kemudian beliau mengatakan, "Alasna ihwannaka ya Rasulullah." Bukankah kami ini ihwanmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka kemudian beliau menoleh kepada Abu Bakar, "Bal, antum ashabi." Bukan, kalian semua adalah sahabatku. Kalian semua bukan saudaraku. Kemudian beliau melanjutkan, "Ikhwani humul ladina lam yaruni walakinnahum yu'minuna fi." Ikhwani, kata Rasulullah, saudaraku kata Rasulullah adalah orang yang belum pernah melihatku, belum pernah menemaniku, belum pernah hidup tinggal bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku. Maka Rasulullah sangat rindu dengan orang-orang yang seperti itu. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian kita beriman dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita yang dimaksud dengan ikhwannya Rasulullah itu. Rasulullah sangat rindu dengan saudaranya itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang lain Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai umatku, sesungguhnya kita berada dalam kekuasaan dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Jadi orang yang kemudian akan mendapatkan hak memasuki surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kemudian mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang penduduk Badui yang kemudian menyengaja menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Maka beliau tidak menjawab pertanyaan sahabat Badui itu. Beliau kemudian balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Maka kemudian orang Badui itu kemudian menjawab, "Aku tidak memiliki persiapan apapun ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Sungguh engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Maka kemudian para sahabat menjadi iri, para sahabat menjadi ingin juga
mendapatkan peluang untuk bersama dengan Rasulullah. Maka kemudian para sahabat secara serentak kemudian mengatakan, demikian juga kami ya Rasulullah. Maka kemudian beliau bersabda, ya, kalian juga akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Maka pertanyaannya, siapakah yang kita cintai? Rasulullah sangat mencintai kita. Maka buktinya apa kalau kemudian kita telah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah sedikit sekali sunnah Rasulullah yang kita kerjakan? Bahkan hanya sekedar bersolawat saja kepada Rasulullah kita seringkali enggan. Kita masih berhitung. Padahal Rasulullah sepanjang malam setiap hari memintakan ampun untuk dosa dan kesalahan kita. Tetapi bisa jadi cinta Rasulullah bertepuk sebelah tangan. Karena kita tidak menyambut cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka tidak ada cara kita mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kecuali kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan juga dalam hadis, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum aku, kata Rasulullah, dicintai oleh kalian melebihi kalian mencintai bapak-bapak kalian, mencintai ibu-ibu kalian, mencintai anak-anak kalian. Maka ketika kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. Maka kemudian beliau mengatakan, tidak ya Umar, belum dianggap sempurna imanmu kecuali aku telah engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai meskipun cintaku kepada diriku sendiri. Ya, sekarang imanmu telah sempurna ya Umar. Maka ketika kita masih mencintai sesuatu yang lain melebihi cinta kita kepada Rasulullah, maka iman kita belum sempurna. Maka mari di kesempatan yang berbahagia ini kita terus belajar, terus mengikhtiari agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan berittiba kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semakin banyak menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dari hal yang paling sederhana, yang paling kecil, yang paling remeh, hanya sekedar memotong kuku sekalipun. Hanya ketika kita masuk ke toilet atau ke jamban, atau hanya ketika kita mau berangkat tidur, maka mari kita perhatikan betul apa yang Rasulullah lakukan ketika memotong kuku, apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau akan masuk ke kamar mandi, lantas apa yang beliau lakukan ketika beliau mau beranjak tidur. Maka ketika kita bisa melakukan apa yang beliau Rasulullah lakukan, maka insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu berlalu begitu cepatnya, sudah masuk waktu maghrib sesaat lagi. Maka mari, meskipun belum selesai, tapi kita anggap selesai, karena ini adalah bagian akhir dari karakter Rasulullah, karakter sukses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun belum selesai, banyak hadis yang kemudian belum saya sampaikan, tapi saya yakin beberapa hadis yang sudah tersampaikan sudah membuat kita memiliki gambaran bahwa Rasulullah sangat mencintai kita, melebihi cinta beliau kepada beliau sendiri, melebihi cinta kepada keluarganya. Bahkan di dalam hadis yang meskipun banyak dipertentangkan oleh para ulama, pada akhir hayat beliau yang disebut bukan keluarga beliau, tapi yang disebut adalah kita ummati, ummati, ummati. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di sesi yang membahagiakan ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Tadi Ayah Heri mengatakan bahwa hari ini adalah Sayyidul Alam, Sayyidul Ayam. Di penghujung Sayyidul Ayam ini mari kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan.
Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima ibadah-ibadah kita, dan memasukkan kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari doa kita awali dengan mohon ampun kepada Allah dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ahad, ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman 'alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa ta'asyu'ana wa tamim taksirana ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.